Di sesi kedua ini ada pemateri yaitu Ibu Dr. R.A. Ariyanti W. Puspokusumo, BSc MBM CPLM. Beliau merupakan lecturer di BINUS University. Mari kita sapa dulu Ibu Ariyanti. Selamat siang Bu Ariyanti. Selamat siang Pak Taufik, saya sebutannya Bu Ajeng. Oh Bu Ajeng, ya mohon maaf ya. Nggak Ya, apa-apa, saya tulis panjangan soalnya kalau nggak. terima kasih atas kehadirannya di Ya, sesi kali ini ya, di tengah kesibukan Bu Ajeng ya, kita dapat informasi ini benar-benar menyempatkan waktunya sekali untuk dia hadir dalam sesi tanggal 24 Juni 2023 siang hari ini. Untuk materinya, waktu dan tempat kita persilakan pada Bu Ajeng. Silakan Ibu. terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Saya kebetulan hari ini habis dari wisuda anak saya yang nomor 4 SMA. Nah, hari ini langsung dihajar dengan presentasi ini. Semoga bermanfaat karena saya seperti Ibu Ratih tadi cerita tentang receh-receh, saya juga ikutan mau cerita tentang receh-receh. Kali ini saya perkenankan untuk bicara tentang economies of scale as a trendy business model. Kebetulan di sini ada gambar Aicha, Mixue, dan Momoyoya. Nanti kita akan cover ceritanya tentang es krim. Kita akan ngomong yang dingin-dingin hari ini di sini. Kalau ngelihat semua logistik yang ada di gambar ini, semuanya keren banget gitu. Padahal produknya bisa apapun dan ini luar biasa ya. Sangat diperlukan gitu logistik itu ya, nomor satu logistik dan of course supply chain. Yuk kita dengarkan sedikit. Ini kebetulan sedikit tentang saya. Tadi Pak Taufik cerita bahwa saya di BINUS iya. Sekarang ada mainan baru. Kebetulan di Delta Mas Cikarang saya buka LPK Mitra Jasa Akademia namanya. Kita penyedia magang untuk para perusahaan yang ada di sekitar Cibitung, Cikarang, Bekasi, dan lain-lain. Jadi silahkan bisa menghubungi kalau memerlukan tenaga magang. Selain saya mengajar di BINUS ya, Head of International Relations, saya juga ada usaha yang tadi LPK, lalu saya main di garment, ya masih main di garment sampai saat ini, dan banyak jadi speakers juga. Nah, selain itu saya happy banget dengan anak saya yang 5. Oke, kita hari ini bicara tentang economic scale. Saya bukan mau mengajari Bapak Ibu yang sudah canggih sekali, karena saya akademisi, jadi mau nggak mau sedikit kita ngomongin tentang teori, salah satu strategi agar bisnis terus berkembang secara luas, sehingga dapat meraih keuntungan yang lebih besar adalah penerapan economies of scale. Di mana economies of scale adalah salah satu strategi penghematan anggaran maupun biaya ketika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan produksi. Peningkatan skala produksi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Namun meningkatkan produksi tanpa adanya skala yang tepat akan berujung pada kerugian. Nah, economies of scale ini bisa diterapkan di apapun ya, di produk apapun kalau memang memerlukan big scale. Economies of scale adalah suatu penghematan anggaran ya, atau biaya yang ketika perusahaan ketika sedang meningkatkan skala produksinya, peningkatan hasil akhir atau output tersebut membuat kemungkinan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi agar lebih efisien, karena perusahaan juga mengalihkan sebagian besar dari jumlah biaya tetap dengan output. Nah, semakin banyak output yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin rendah biaya yang disiapkan bagi setiap unit barang. Selain itu, economies of scale adalah cara dalam menghemat biaya lainnya ketika biaya operasional perusahaan semakin tinggi. Ya, tidak heran jika economies of scale adalah cara yang memiliki kelebihan dan sifat kompetitif. Hal ini karena struktur biaya perusahaan bakal relatif rendah, yang kemungkinan perusahaan untuk menawarkan harga produk lebih rendah dibanding harga kompetitor. Maka dengan itu, perusahaan akan memiliki kesempatan besar dalam mendapatkan segmen pasar yang lebih luas. Di sini adalah penyebab dari economy of scale ya.
Um, Sejumlah hal yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan skala ekonomi adalah sebagai berikut. Adanya teknologi tenaga kerja, spesialis lebih terintegrasi, yang memungkinkan peningkatan dari sisi volume maupun jumlah produksi. Hal tersebut memberi dampak pada produktivitas perusahaan dengan kemampuan memberikan lebih banyak output dalam jumlah input yang sama. Lalu jumlah permintaan dari pemasok yang lebih banyak, biaya bahan baku lebih murah, hingga pembelian dari iklan lebih mahal menjadi sejumlah alasan perusahaan menurunkan biaya produk. Kemampuan untuk membagi anggaran bisnis menjadi lebih baik dan membuat biaya akhir dari produk menjadi lebih rendah. Jika dilihat dari sumber penghematan anggaran, skala ekonomi ini terbagi menjadi dua, satu internal dan satu lagi eksternal, ya. Dan keduanya skala ekonomi eksternal mendapatkan sumber daya penghematan anggaran dari luar perusahaan, kalau yang internal tentu saja dari internal. Nah, ini kita bicara bahwa berdasarkan sumber penghematan anggaran, maka ekonomi soft scale adalah skala ekonomi yang terbagi menjadi dua jenis, ya, tadi, internal dan eksternal. Ini saya ngulang nih, ternyata. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara tentang contohnya dari ekonomi soft scale. Ada satu produk yang sangat fenomenal sekali, yaitu namanya Mixway. Siapa yang nggak tahu Mixway? Di Jakarta saja dalam waktu belum 1 tahun sudah 300 lebih gerai, ya, terjadi, dan itu membuat sudah ada label halal. Nanti kita bicara. Mixway juga masuk dalam daftar franchise dengan gerai terbanyak di dunia, bersaing dengan KFC, ya, Starbucks, dan hingga McDonald's. McDonald's ada 40.000 gerai, ya, Subway ada 37.000, Starbucks ada 33.000, KFC 20.000, Mixway di dunia ini ada 21.000, di Indonesia baru 337, ya. Di Jakarta paling banyaknya Mixway, Burger King 19,000, Domino Pizza 18.000. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Mixway? Yang akhir-akhir ini sering kita dengar di mana-mana langsung bangun, buka lah. Saya tinggal di Ben Hill kebetulan. Di Ben Hill sini ada Mixway, dan ada juga pesaingnya. Nanti kita akan bicara tentang pesaingnya juga. Dan Mixway itu ramai sekali, dan masyarakat Indonesia suka sekali, ya, dengan gerai yang saya juga kebetulan karena mengajar di daerah Alam Sutra, di sana juga ada 8 di Alam Sutra, Bintaro, Geraha, itu ada lagi. Menuju ke Alam Sutra, di setiap mall ada, lalu banyak sekali, can you imagine? Dan anak-anak dari tempat saya mengajar itu juga tertarik sekali untuk membuka Mixway karena tidak terlalu mahal untuk investasi membuka bisnis itu. Nah, karena dengan pertumbuhan gerai yang begitu signifikan, tak heran banyak netizen Indonesia yang bahkan membuat urusan di media sosial, gitu kan. Menjandang brand yang sedang viral karena harga murah dan cabangnya yang terus bertambah, maka timbul pertanyaan dari masyarakat, bagaimana Mixway bisa menjual produknya dengan harga sangat murah? Apa rahasianya? Kok mereka bisa cepat sekali grow, gitu kan? Nah, tadi ada pertanyaan tentang halal. Mixway sudah mendapatkan label halal, ya, makanya saya tulis di sini label halal karena produk ini kan dari China, Bapak Ibu. Jadi mereka takutnya susunya itu bukan susu ini kali, ya. Jadi mereka sudah mengajukan label halal ke MUI, ya, di Indonesia punya, ya. Saya terus terang tidak punya angkanya, nomor angka. Karena saya pribadi saya juga punya produksi tahu, dan saya juga punya label halal yang saya dapat waktu itu masih di Islamic Center, ya, di sana. Sekarang sudah di Departemen Agama. Ini bisnis modelnya dari Mixway. Kesuksesan Mixway tentu tak lepas dari sosok si founder,
Ya, dia menyasar untuk menarget spesifik customer berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Mixo menjadi franchising model. Si ownernya ini sadar bahwa jika dia terus-menerus menjual produknya dengan harga murah, maka besar kemungkinan tidak akan profitable. Ya, maka dari situ dia mengubah bisnisnya dan fokus ke supply chain. Gitu. Nah, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Utomo Nyoto, pakar waralaba Indonesia. Menurutnya, mengenai harga murah, kita bisa memilih medan perang. Harga bila kita menguasai supply chain dengan biaya operasional yang sangat rendah dan harga barang modal yang sangat rendah pula. Saya banyak orang terjebak ikut perang harga tanpa menguasai dua hal tersebut. Ya, contohnya misalnya kan kalau ini adalah Mixoe, ada Alfa dan Indomaret ya. Mereka juga kan wah apa namanya berani gitu ya. Di satu jalan aja bisa 4 Alfa, ada Alfa biasa, ada Alfa Midi, ada Indomaret yang lebih besar lagi dengan seperti Lawson gitu. Belum lagi ada merek-merek lain. Dan itu santai saja berdampingan dan mereka sesuai dengan kekuatan masing-masing gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa Alfa kuat dengan supply chain-nya, tentu saja Indomaret juga begitu. Karena kalau tidak akan mungkin sehebat dan sedahsyat itu. Setiap jangkal pasti ada mereka. Ide tersebut didukung strategi bisnis economies of scale. Nah, apa itu? Ikut dari ICRUD, economies of scale adalah suatu konsep yang mengerti situasi di mana biaya tersebut menjadi lebih hemat ketika volume produksi meningkat. Artinya jika Anda memiliki fixed cost 100 juta per bulan dan mampu memproduksi 1000 es krim, sehingga biaya produksi es krim sebesar 100.000. Jika perusahaan dapat memproduksi 1.500 es krim, maka biaya produksinya per es krim adalah 66 rupiah. Ya, 66.000, sorry, yang artinya harga modalnya makin murah. Harga Mixway itu 8.000. Harga McDonald's itu ice creamnya 6.000. Kalau dilihat kita beli McDonald's, you have to stop, nunggu lama. Kalau Mixway walaupun nunggu lama, cepat ya gerainya itu ya. Karena dia ada di mana-mana. Dan lebih banyak ya, dari porsinya lebih banyak. Barusan saya makan itu dulu Mixway dulu sebelum mengisi acara ini kebetulan. Supply chain management tersebut dapat berjalan, maka sistem franchise yang dilakukan Mixway adalah menjadikan gerai Mixway tersebut hak milik franchise. Namun untuk menjual es krim dan minuman, franchise diharuskan membeli bahan baku dan equipment dari pusat. Sebenarnya problem sama dengan franchise yang lain seperti Baba Raffi dan lain-lain ya. Baba Raffi dulu sempat sampai 2.000, sekarang udah menurun. Nggak bisa concentrate dengan nggak bisa nguber dengan supply chain ya. Mixway memiliki value proposition harga yang sangat murah untuk produknya dengan target customer middle to low income ke negara-negara tier 3, tier 4, dan mass market. Maka dari itulah Mixo merambah gerainya ke negara ASEAN. Salah satunya adalah Vietnam pada tahun 2018, Indonesia dan 2020. Tak heran kenapa growth dari Mixo sangat cepat. Ya, kebetulan saya baru pulang dari Malaysia gitu kan. Di sana juga Mixway ada. Wah, sama aja dengan Indonesia kan. Karena orang nggak bosan-bosan gitu kan dengan KSI memang enak kok. Belajar bisnis dari perusahaan Mixo ini lesson learn-nya. Semua dari kita pasti sudah tahu lah ya bahwa es krimnya sudah viral dan lagi dibicarakan akhir ini. Apalagi kalau bukan perusahaan Mixway ya, kalau perusahaan Mixway bisa langsung kita lihat populernya dan banyak cabang tersebar di seluruh dunia. Nah, banyak banget hal yang kita contoh dari hasil sukses bisnis Mixway yang berhasil membuat disukai masyarakat. Satu, harganya yang murah. Dua, target market yang tepat. Memanfaatkan model bisnis franchise. Terus berinovasi dan beradaptasi. Mempunyai supply chain yang kuat. Nah, ini nomor 5 yang saya salut sekali. Karena saya kebetulan sangat sering nongkrong di Mixway kalau mau jemput anak sekolah pas lagi sempatnya. Waktu itu karena sekarang sudah lulus, jadi saya nggak ini lagi. Saya perhatikan bahwa itu box si mobilnya itu sekali datang untuk unloading aja bisa beberapa kali dalam satu hari. Jadi artinya
karena dia punya space warehouse barangkali kecil, harus beberapa kali dalam satu hari produk itu datang gitu untuk menyiapkan supaya ada apa service level yang cukup gitu kan dari produk yang diminati oleh kalangan ini. Karena kebetulan target market untuk anak-anak sekolah ya kalau di Ben Hill saya perhatikan. Selain orang-orang yang kos yang sekitar ini luar biasa dahsyat dan tidak pernah sepi. Nah, sekarang ada dua pesaing lain. Ya, ada Momoyo dan ada Aicha. Nah, ini boleh dikatakan bahwa Aicha dan Momoyo itu ngekor belajar dari Mixue. Kalau Momoyo dari Jepang, Aicha dari China. Nah, ini tokonya dua-duanya saya udah pernah coba dan 11-12 lah rasanya. Sama-sama nyusu gitu ya. Rasanya rasa susu. Kalau McDonald saya bilang ice creamnya rasanya lebih vanilla. Kalau Mixue lebih ke susu yang very heavy susu ya. Jadi pelem gitu. Kalau orang Sunda bilang pelem ya gurih gitu ya, ada gurihnya gitu ya. Nah, Momoyo juga hampir sama, tapi dia punya fruity, lebih fruity. Siapa yang tidak kenal dengan Mixue ya? Oke. Nah, setelah itu membuat Mixue karena banyaknya peminat gitu kan terhadap Mixue. Bagaimana tidak mau dengan wilayah Mixue itu makin banyak penasaran untuk datang ke sekedar FOMO, fear of missing out. Jadi orang-orang kayak seperti saya ya, karena Momoyo itu baru seminggu di Ben Hills ini buka. Saya pun fear of missing out. Tadi saya mau coba Momoyo sudah tutup karena dia bilang kemarin. Nah, barangkali karena masih baru, mereka kehabisan stok dan belum restock. Jadi saya perhatikan walaupun Momoyo 2 kali lipat gedungnya, space dari tokonya itu dari Mixue, tapi mereka inventory controlnya belum terlalu bagus. Karena tadi kosong, tadi terus tutup dia. Biasanya kan nggak mungkin. Kayak Mixue di Bintaro aja tutup baru di setengah 12 malam. Nah, itu terus buka. Laku sekali. Baru-baru ini Mixue memiliki dua saingan baru ya. Tadi Aicha dan Momoyo, kedua gerainya sama-sama menjual es krim dan teh dengan harga yang relatif murah dan enak. Hampir sama dengan Mixue. Mulai dari es krim dan yang cone, nah ini yang murah di 8.000, harganya sama mereka. Tiga di 8.000. Es krim sundae sampai dengan minuman teh rasa buah. Namun yang menjadi unik dan mencuri perhatian masyarakat adalah konsep kedua gerai ini sama seperti Mixue, dari warna identitas merah ya hingga kemiripan terhadap logo ya gitu. Mixue sendiri memiliki logo maskot berupa manusia salju snowman yang memakai mahkota dan tongkat. Gerai Aicha menggunakan maskot penguin ya dengan segelas minuman, sedangkan Momoyo menggunakan maskot beruang yang sedang memegang es krim cone. Jadi pertanyaan masyarakat, apakah dengan kemiripan logo dan konsep kedua gerai tersebut merupakan satu perusahaan dengan Mixue? Tidak. Ini lain-lain. Hingga artikel yang ditanyakan belum diketahui ya, jelas saya dapat ini belum jelas ya infonya dari mana gitu. Biasa saja kedua gerai es krim tersebut mengikuti jerak Mixue yang sukses dengan logo tersebut sehingga mereka memakai konsep yang sama untuk menarik pelanggan. Momoyo itu yang punya Jepang PT Jaya Ultra kalau nggak salah yang punya. Kalau Aicha itu orang Indonesia pure dan Mixue itu asing ya, China yang punya. Selain itu, kalau Aicha sih langsung mereka admit gitu bahwa mereka mau menerapkan strategi ATM ya untuk bisa bersaing dengan Mixue itu. Mereka amati ya biasanya seorang pengusaha mengatur terlebih dahulu kira-kira bisnis apa nih. Mohon maaf Bu Ajeng, waktunya 5 menit lagi. Oke. Tinggal 3 slide lagi kok.
Jadi ada amati, tiru, dan modifikasi. Seperti kita, waktu saya juga mulai dengan tahu, saya lihat dulu orang bagaimana di lapangan ya. Saya amati semuanya, saya lihat berapa elemen yang dibuat bentuknya seperti apa, produknya, harga yang dijual seperti apa, layanannya apa yang harus membedakan saya dengan yang lain. Mereka juga begitu, apa yang membedakan Aicha dengan Mixway gitu kan ya. Packagingnya beda. Ya, Aicha packagingnya agak lebih kuat kalau saya bilang daripada Mixway gitu ya. Itu saja sih. Tapi saya tidak tahu yang membuat mereka rasa juga 11-12 sih. Ya, dan mereka kan cuma hanya 10 sekarang, belum banyak di Jakarta ya. Saya tiru ya mereka completely benar itu sama rasa gitu. Modifikasi yang memodifikasi itu hanya warna karena di Mixway tidak berwarna ice creamnya hanya putih dikasih dengan sorbet ataupun juga mangga gitu aja. Nah ini keuntungannya untuk supply chain ya, keuntungannya lebih kepada menyediakan bisnis dengan platform untuk tumbuh, harga lebih murah, variasi produk, upah yang lebih tinggi. Nah ini untuk bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi, tentu aja kalau memang penjualannya jual biasa akan membuat suasana bisnis kita juga rame ya. Karena senang kalau usaha itu kalau setiap gerai itu lancar sekali. Ini Aicha dan Momoyo saingan terdekat Mixo yang juga menawarkan es krim dan teh. Jadi mereka tapi lain kan teksturnya dia ada rasa yang berwarna dan ada rasa lain gitu ya. Ada sprinklesnya. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Terus barangkali kalau berkenan silahkan saya ada pertanyaan kepada saya bisa menjawab dengan senang hati. Hari ini kita ngomongin ice cream, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Ajeng. Wah, menarik sekali nih ya berbicara konsep tentang economic scale. Bagaimana kita mempertahankan FMC ya, Fixed Manufacturing Cost untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih meningkat ya dengan strategi yang dipakai oleh Mixway.